kemudian main perang-perangan di sungai itu ada. Kami bisa buat ini, buat senjata tembak-tembakan dari bambu yang isi air seperti apa itu pistol air seperti itu. Tapi itu yang dari kayu dan bambu gitu kan. Kita pegang kentongan nih masing-masing nih. Ini berlomba-lomba siapa yang paling kencang ini suara kentongan dari bambu ini. Nah, kalau udah sampai waktunya udah azan dipukulin tuh, langsung bawa pulang, langsung berbuka gitu. Jadi kita tahu lah teman-teman kalau dari Jawa ini ya rajin puasa gitu dari sejak kecil udah dibina. Nah, kita ikuti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Berjumpa lagi di episode terbaru Nostalgia Ramadan. Hari ini kita sudah berada di kantor Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Tarmizi Esos. Beliau hari ini akan ngobrol, bercerita tentang masa kecilnya saat Ramadan di desa. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Wabub. Waalaikumsalam. Sehat Pak Wabub? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan puasa hari ini Pak Wabub? Alhamdulillah kita sudah melaksanakan mulai hari ini. Ya. Masih tetap semangat Pak Wabub? Semangat terus. Ya. Pak Wabub, sebagai gambaran kepada penonton kita, Ya. Boleh diceritakan dulu nih, Pak Wabub itu masa kecilnya itu di tahun berapa sih? Terus tinggal di mana dan suasana tempat Pak Wabub kecil itu seperti apa? Silakan Pak Wabub. Ya. Jadi saya kan anak kampung ya. Jadi tentu masa kecil lebih baik dihabiskan, seluruhnya dihabiskan di kampung. Di kampung saya, di mana saya dilahirkan, di Desa Tumbuk, Kecamatan Pagarjati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Ya seperti biasa anak-anak seperti itu menjalani hari-hari masa kecil ini dengan teman-teman kecil di sepermainan gitu. Beda sekali dulu dengan sekarang. Jadi kita main tentu dengan permainan tradisional seperti itu, tidak seperti anak-anak sekarang yang Gadget, pakai HP, main mobil-mobil remote. Zaman kita belum ada itu, ya kan? Paling anak-anak kota yang begitu. Nah, jadi kita di sekitaran tahun 83 ya, 83 itu saya masuk SD. Ya, saya SD ini, sekolah SD saya bukan di kampung saya, di kampung tetangga, di kampung sebelah. Jadi pulang sekolah seperti biasa, mandi sungai, kemudian main perang-perangan di sungai itu ada. Kami bisa buat ini, buat senjata tembak-tembakan dari bambu yang isi air seperti apa itu pistol air seperti itu. Tapi itu yang dari kayu dan bambu gitu kan. Kita modifikasi, kita buat sedemikian rupa punya kekuatan itu kencang main perangan itu. Nah, kemudian itu menghabiskan 2-3 jam itu di sungai. Kebetulan di belakang desa kita, di belakang rumah itu ada sungai besar, Sungai Layang namanya. Kemudian habis main di sungai tentu pulang main dilanjutkan lagi dengan meriam bambu. Seperti itu. Itulah permainan yang ada di masa kecil kita itu. Tapi Pak Wabub masih ingat ketika Ramadan pertama kali yang betul-betul saya harus mulai berpuasa ini, itu di tahun berapa itu Pak Wabub? Ya, kita sejak SD ya, kita udah kebetulan saya dulu sekolah di SD Arga Indah. Arga Indah 1 ini yang rata-rata hampir semua ini teman-teman sekolah saya ini
teman-teman dari Jawa, dari Jawa Barat, mereka ikut orang tuanya bertransmigrasi. Jadi kita tahulah teman-teman kalau dari Jawa ini ya rajin puasa gitu dari sejak kecil udah dibina. Nah, kita ikuti itu dan mereka setiap menjelang puasa itu mereka seperti bergembira sekali gitu. Jadi kita mau tidak mau harus ikut gitu kan. Nah, menunggu. Nah, sejak ya di kelas 4 SD lah kita mulai berpuasa itu ya. Pak Wabub masih ingat pertama kali dibangunkan sahur itu seperti apa sih suasana? Ya, biasa kita kan kalau zaman kami kecil itu kita nih tidurnya ngumpul nih. Ngumpul di rumah siapa gitu kan, teman-teman sepermainan. Misalnya di rumah si A, besok di rumah si B, bergiliran seperti itu. Nah, kebetulan kalau belum puasa ini dilarang oleh ibu nih jangan menginap tempat teman katanya kan di rumah sendiri aja biar bisa dibangunkan sahur. Ya biasalah kalau dibangunkan sahur malas-malasan gitu, tapi akhirnya dipaksa juga oleh ibu gitu kan, puasa akhirnya bangun juga gitu sahur. Masih ingat menu sahur waktu kecil dulu Pak Wabub? Ya kalau menu sederhana sekali kayaknya. Biasalah kita menu seadanya seperti itu, tidak ada yang spesial ya, karena kita orang desa, ekonomi juga yang membuat mungkin kita harus belajar selalu sederhana. Mungkin ini yang selalu tekankan oleh bapak sama ibu di kampung dulu waktu kecil. Jadi tidak ada menu-menu spesial. Misalnya kita kalau sekarang kan anak-anak kan ngomong harus Bu, ada pesan ini gitu kan, mau makan ini, mau sahur ini. Kalau zaman kita nggak ada yang begitu. Apa aja yang disuguhkan dah disantap aja. Gitu. Arti aktivitas saat Ramadan saat itu masih sama seperti anak-anak biasanya Pak Wabub? Main ke sungai? Iya. Kalau main ke sungai itu seperti sudah menjadi rutin itu. Setiap pulang sekolah pasti mainnya ke sungai gitu. Ya, pulang dari sungai pasti mainnya main bola. Kalau belum puasa dibuatkan meriam itu. Saya jujur kalau saya nggak bisa buat itu meriam bambu itu. Kita main dengan meriam yang sudah dibuatkan gitu. Oke. Ya. Waktu buka puasa itu kan biasanya momen ditunggu-tunggu oleh kalau anak-anak sedang berpuasa, kan? Ya. Pak Wabub masih ingat seperti apa sih momen buka puasa saat Pak Wabub masih kecil dulu? Enggak juga sih, karena nggak ada yang spesial mungkin ya, nggak ada yang spesial menjadi makanan minuman yang disuguhkan seperti itu. Kita langsung aja begitu. Kalau di kampung kan zaman saya kecil itu setiap anak kecil gitu yang masih seusia sebelum SMP lah. Ini kalau di kampung saya waktu saya kecil punya kentongan dari bambu. Masing-masing orang punya gitu. Masing-masing anak punya. Jadi kita ngumpul habis main ngumpul dulu nih kalau sudah mendekati mau berbuka kita pegang kentongan nih masing-masing nih. Ini berlomba-lomba siapa yang paling kencang ini. Suara kentongan dari bambu ini. Nah, kalau udah sampai waktunya udah azan dipukulin tuh. Dipukulin langsung bawa pulang, langsung berbuka gitu. Jadi enggak dari awal kita duduk. Baru enggak begitu. Ya. Tapi apa yang disajikan saat itu menu berbuka? Ya biasalah kalau di kampung paling gorengan, goreng pisang ya zaman itu ya, pisang. Kalau ibu saya sering bikin cendol, cendol yang dari nasi gitu, dari beras itu. Tapi pasti belum pakai es batu dulu Pak. Belum ada kulkas, belum ada listrik zaman itu. Ya. Kalau kita resume, kita simpulkan sebenarnya hal yang paling membekas diingatan Pak Wabub saat Ramadan masa kecil itu di bagian yang mana Pak Wabub? Ya banyak hal yang bisa kita perbandingan ini yang pasti dari zaman saya kecil sampai
dengan zaman sekarang gitu. Perbedaan banyak sekali. Pertama, kesederhanaan itu yang kita rasakan. Makanya kita bisa tampil tanpa embel-embel begitu. Mungkin kita dari awal memang ditempa sederhana, sesederhana mungkin. Kemudian generasi kita juga generasi yang tidak neko-neko. Ya, tidak neko-neko dalam artian sudah terbiasa mandiri. Nah, ini yang saya petik perbandingan itu yang pertama. Nah, makanya kita bisa ngomong ke semua anak sekarang, termasuk anak kita sendiri, anak saudara-saudara gitu kan, anak-anak teman. Kita bisa memberikan wejangan itu bukan berdasarkan pengalaman dari film yang kita tonton misalnya, atau dari buku, dari berita koran dan sebagainya, tapi ini pengalaman pribadi kita. Makanya kita bisa ngomong, jangan begitu, itu tidak bagus, karena kita memang sudah tahu betul bahwa itu tidak bagus, karena kita pernah menjalani gitu. Tapi kalau ditanya makna Ramadan dari tahun ke tahun yang Pak Wabub alami, yang paling menjadi prinsip Pak Wabub sekarang, apa sih makna Ramadan itu? Makna Ramadan ini yang pertama kesabaran itu pasti, kesabaran. Kemudian kita bisa membandingkan ya. Beginilah betul ajaran agama kita, tidak ada yang salah itu. Saya merenungi itu betul. Dengan Ramadan ini kita banyak pelajaran yang bisa kita petik, tentu dari kesabaran tadi. Kemudian kita bisa membandingkan, ternyata di sekitar kita orang-orang lapar, ya mungkin lebih dari kita. Kita cuma 1 hari loh tidak makan, dari subuh tadi sampai nanti sore. Tapi kita makan enak loh nanti sore. Bagaimana dengan saudara kita, ya seperti kita sering lihat ya di lingkungan kita, yang memang berhari-hari, berminggu-minggu tidak makan. Bahkan ada juga kita dengar yang hanya makan ubi seperti itu. Itu pun terbatas jumlahnya. Nah, ini makna itu yang saya petik. Makanya kita sering-seringlah berbagi gitu kan kepada saudara kita yang membutuhkan. Itu yang terpenting. Oke. Untuk di keluarga Pak Wabub sendiri ada tradisi khusus nggak selama Ramadan, Pak Wabub? Apakah harus nanti ini kan puasa pertama harus buka bareng dengan satu keluarga besar, atau sahurnya seperti apa? Iya, enggak juga sih. Cuma kita kan karena punya anak, seperti saya di rumah kan banyak juga anak-anak angkat gitu ya, keponakan-keponakan yang tinggal bersama kami. Momen sahur pertama seperti halnya tadi malam, kemudian berbuka nanti sore, saya usahakan untuk bersama-sama mereka begitu. Tapi kalau besok-besok, kalau ini nggak terikat lagi sih, yang mungkin mereka juga punya acara masing-masing gitu, punya agenda masing-masing, mau buka di mana ya silakan aja. Artinya setelah buka puasa pertama, setelahnya itu boleh masing-masing gitu. Boleh, nggak apa-apa ya. Tapi yang penting part pertamanya itu. Iya, momen itu kebersamaan. Sambil kita juga ngobrol ya kan. Jangan sampai mereka lupa gitu. Iya. Seperti halnya malam tadi ada yang karena banyak orang ya di rumah saya itu banyak anak-anak keponakan gitu, anak-anak angkat gitu kan. Nah, terus ternyata ada yang terlupakan. Ternyata ada yang belum ngumpul gitu. Oh, mana si A gitu kan. Wah, tadi udah dipanggil, panggil lagi. Nah, gitu maksudnya supaya mereka ingat untuk berikutnya 29 hari ke depan, mereka ingat bahwa tiap malam selama 1 bulan ini mereka harus bangun dini hari gitu untuk makan sahur. Gitu. Luar biasa. Nah, Pak Wabub, tadi kita sudah ngobrol tentang suasana Ramadan Pak Wabub di desa. Nah, mungkin Pak Wabub boleh ceritain sedikit. Saat ini kan Pemkab Bengkulu Tengah mau 360 hari. Artinya hari, ya. Pak Wabub juga sudah 1 tahun mengemban amanah sebagai wakil bupati. Ya. Apa perasaannya 1 tahun menjabat sebagai wakil bupati? Ya, alhamdulillah ya, karena kita
menjalankan ini dengan keikhlasan ya, dengan lahir dari hati gitu kan. Keinginan dan cita-cita kita adalah cita-cita mulia untuk mesejahterakan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kemudian ini di luar dugaan juga kita dari awal kan, kita bersama Pak Bupati dulu sudah menyusun program-program dari tahun-tahun ini begini, tahun sampai 5 tahun berakhirnya jabatan ini nanti, ini sudah kami programkan gitu kan. Nah, ternyata di tengah perjalanan kita dihadapkan kepada efisiensi anggaran, kekurangan dana dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi beban tersendiri bagi kami. Bagaimana dulu di saat berkampanye kita menjanjikan ini dan ini, ternyata setelah kita terpilih, diberikan amanah oleh rakyat, kita tidak mampu melaksanakan itu oleh karena ini. Nah, ini yang menjadi sebuah, saya setiap ngobrol berdua dengan Pak Bupati selalu menyampaikan, gimana Pak Bupati. Pak Bupati juga kadang-kadang ngomong, gimana nih Pak Bupati. Begitu, kami saling tukar pikiran begitu kan. Ya, tapi inilah kondisi kita yang memang harus dipahami oleh seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Bengkulu Tengah. Ini bukan hanya Bengkulu Tengah, ini tapi berlaku di seluruh Indonesia seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk program-program yang sifatnya mendesak seperti halnya pelantikan P3K dari tahap 1, tahap 2, kemudian paruh waktu juga kita lantik untuk menghargai pengabdian mereka selama ini, kawan-kawan adik-adik ini kan. Kita bandingkan dengan daerah lain, ada yang memang tidak dilantik P3K yang memang lulus penuh waktu, itu ada yang tidak dilantik. Tapi kami dengan bersama Pak Bupati selalu koordinasi gimana. Pak Bupati bilang bagaimana pendapatnya Pak Abub, menurut saya begini. Akhirnya kita selesaikanlah urusan-urusan yang sifatnya wajib. Tinggal lagi pembangunan ini lah kita berguyur. Insya Allah kondisi ini berubah di tahun 2027, kembali ke pengaturan awal lagi. Kita insya Allah kita bisa melaksanakan semua ngebut ya, kita ngebut gitu. Oke. Gitu. Pak Abub, sebelum kita mengakhiri obrolan ini, mungkin pesan-pesan Pak Wabub untuk masyarakat Bengkulu Tengah dalam menjalankan aktivitas Ramadan agar selama 30 hari ke depan kita sukses menjalankan ibadah puasa ini. Silakan. Ya, baik. Masih masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, saudara saya dimanapun berada, kita hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian saudara kita yang dari Muhammadiyah dari sejak kemarin melaksanakan ibadah puasanya. Tentu saya atas nama pemerintah daerah serta jajaran mengharapkan ibadah puasa ini kita laksanakan dengan baik, dan tentu kita sama-sama berdoa kita diberikan kelancaran, kesehatan untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah selama bulan Ramadan ini. Dan kemudian dalam menyambut Idul Fitri nantinya kita biasakan kita memulai sesuatu ini dengan sederhana, berlebaran nanti jangan terlalu bereporia, yang terpenting silaturahmi kepada tetangga, kepada saudara, ini yang lebih penting kita lakukan. Terima kasih. Oke, Pak Wabub, terima kasih atas waktunya Pak Wabub. Mohon maaf ngerepotin. Oke, Tribuners, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.